Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas karunia-Nya, nikmat-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Tentu dalam perjalanan kita mempelajari ilmu bahasa Arab harus ditekankan pada poin yang sangat penting. Ialah mempelajari bahasa Arab untuk bisa memahami agama. Mempelajari bahasa Arab untuk bisa memahami syariat. Mempelajari ilmu bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini adalah poin pentingnya. Kenapa demikian? Karena sebegitu pentingnya agama di dalam kehidupan kita dan sebegitu pentingnya ilmu bahasa Arab untuk bisa memahami agama. Oleh karena itu, agama mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri, bersabar, dan berbagai macam syariat, aturan-aturan Allah Jalla wa'ala. Dan agama kita juga mengabarkan di antara khabar yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di hadapan antum sekalian. Ini adalah buah karya di kelas ba ya. Ummu Bukhari ya. Beliau Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yaksural harju. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu al-qatlu. Kalau kita mempelajari ilmu bahasa Arab, kita akan mendapati kalimat yang indah. Nanti antum akan belajar yang namanya fi'il, kata kerja. La taqumu, tidak akan ditegakkan atau tidak akan datang. As-sa'atu, kita taunya di buku Durus Lughah jam, tapi maknanya luas. Waktu
waktu habis di permukaan bumi ini disebut dengan as-sa'ah. Ya, apa maksudnya waktu habis di bumi kita? Saat bumi kita sudah habis waktunya disebut dengan hari apa, ya ikhwan? Hari apa namanya? Hari Ada kiamat. apa? Hari kiamat. Mumtaz, ya. Hari qiyamah, ya. Saat waktu sudah habis, ya. Ketika waktu sudah habis, datangnya hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta sampai yaksura dari kata kasir banyak, tapi yaksura diambil dari kata kerja kasura yaksuru. Jadi kata banyak di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab ada kata kerjanya, ya. Menjadi banyak, semakin banyak, perbuatannya semakin banyak. Apa perbuatan itu? Al-harju. Dari kata haraja. Haraj. Qalu wa mal harj. Lalu para sahabat bertanya, apa itu al-harju ya Rasulullah? Bukankah para sahabat asli orang Arab? Bukankah percakapannya menggunakan bahasa Arab? Ya, bahasa ibunya bahasa Arab. Tapi kenapa al-harju asing? Kalimat ini di tengah masyarakat di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Karena ada beberapa kalimat yang tidak banyak ya orang mengetahuinya karena kosakata bahasa Arab itu sangat amat luas, ya. Di dalam bahasa Arab al-harju itu dalam bahasa Indonesia al-harju itu ada banyak artinya. Artinya huru-hara, ya, kebingungan, ya. Karena fitnah di mana-mana. Bingung yang benar yang mana, yang salah yang mana. Bingung. Abu-abu. Begitu banyak syubhat, perpecahan, ya, ataupun pembunuhan, pembantaian, kekacauan, ya, itu terjadi di mana? Di Jaziratul Arab, ya, yang saat ini kita lihat ya di tengah masyarakat kita, ya, dan kita lihat saudara-saudara kita, ya, yang ada di Gaza, yang ada di Gaza, ya, musuh-musuh Allah baik itu yang ada di Faras Persia, yang beragama Syiah Ar-Rafidah, para pencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun Bani Israel, para pembunuh para nabi dan para rasul, ya. Nah, kedua-duanya ini tidak dibenarkan di dalam Islam, ya, meskipun terjadi al-hurub, peperangan yang saat ini kita lihat roket-roket di mana-mana, ya, maka kita sebagai seorang muslim tawakuf, nggak ikut-ikutan, ya. Biarlah nanti eh, orang-orang yang berkepentingan, ya, di bidangnya saja, ya, ya, yang ikut campur. Ya, kita sebagai masyarakat biasa, ya, hanya melihat, menyaksikan bagaimana terjadi yang namanya apa itu al-harju. Qala al-qatlu, al-qatlu, kekacauan, kekacauan, pembantaian, pembantaian, pembunuhan, pembunuhan, peperangan, peperangan. Kalau kita nggak tahu artinya repot, repot ya ikhwan. Kacauan aja, al-qatlu itu maknanya luas, ya, memerangi, ya, peperangan itu terjadi, dan jangan kaget tidak pernah akur di Jaziratul Arab karena memang
sunnatullahnya demikian antar negara. Ya, tapi Allah jaga Al-Haramain Asy-Syarifain, dua kota suci agar tetap tersucikan dari berbagai macam penyimpangan ataupun peperangan akhir zaman. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ini adalah poin ternyata sebegitu pentingnya ya belajar bahasa Arab. Jadi tahu maknanya lebih dalam dari sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Naam. Ya, fahimtum insyaallah ya ikhwan. Fahim. Fahimna insyaallah. Baik. Nuwasil dirasatana fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan buku Durus Lughah. Naam. Aina wasalna? Ada pertanyaan, Pak Rafiq? Maafi soal. Ma fi soal. Alhamdulillah. Aina wasalna? Sampai halaman berapa kita ya ikhwan? Kalau di catatan Ana di halaman 46. Bagian 6. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Afan, Ana nggak tahu Ustaz kemarin berhalangan hadir. Oh iya, oh iya, baik. Ya, yang tahu persis tuh Pak Andriana qadarullah sedang menyimak katanya. La ba'sa bihi. Ya, kita tetap jalan ya, ya ikhwan. Ya. Di bagian 6 antum lihat di halaman 46. Ada Pak Pandu juga ya. Ahlan wa sahlan kaifa haluka ya Pak Pandu. Alhamdulillah, khair Ustaz. Alhamdulillah khair. Ya, mudah-mudahan bisa rutin ya Pak Pandu ya. Nah, ya. Baik, di halaman 46 ya ikhwan bisa dilihat pembahasan kita akan membahas yang sederhana-sederhana. Artinya kalau antum ternyata tidak bisa hadir pada pertemuan yang lalu, bisa lihat apa namanya rekaman YouTube ya. Nah, kalau khawatir ketinggalan nggak perlu khawatir karena nanti akan ada pengulangan dan bahasanya sederhana ya karena pembahasan bahasa Arab yang banyak di tengah-tengah masyarakat ya stigmanya negatif. Wah, udah kelewatan nih pembahasan, lupa lagi. Seperti bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris udah berapa kali nggak datang, ya, ataupun pelajaran bahasa nggak berapa kali nggak datang, itu langsung pesimis, ya. Tentu di pembahasan kita beda, ya kawan. Karena sudut pandang kita adalah bisa paham Al-Quran dan Sunnah, tapi maka jangan khawatir, ya. La takhaf, jangan takut, ya. Karena pembahasan kita akan terulang kembali, bisa mengambil faedah yang lebih banyak ya karena contoh-contohnya ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah insyaallah kita akan bahas ya. Baik, sudah dibuka kitabnya ya ikhwan? Khalas? Kelas, Khalas ya. kelas. Bagian 6 Iqra ya. Iqra artinya bacalah ya. Silakan antum baca rakam wahid bersama-sama ya ikhwan. Wahid, isnan, salasa. Silakan. As-sabburatu As-saburatu eh, imama. amama. Amama, Heeh, amamat, tolibi, heeh. wahia, kholfa, Kemudian khalfal fal khalfal mudarisi. Khalfal mudarrisi ya, mumtaz ya.
Kalau kita melihat dari harokatnya, as-sabburatu. Apa artinya as-sabburatu? Sabu. Biasanya digunakan kalau menulis pakai spidol. Di mana tuh? Kalau nulis pakai spidol di mana? Di papan tulis. Papan tulis. Ya, papan tulis amama. Ya, amama artinya di depan. Amama artinya apa? Di depan. Di depan. Di depan apa tuh? Tolibi. Di depan Tolib. Apa tolib? murid. Murid, betul. Ya, wahia itu kata ganti si saburoh. Ya. Berarti dan papan Dan tulis ya, dan dia hmm, di belakang di guru. belakang guru. Masya Allah. Sahih, mumtaz. Wahia papan tulis dan dia papan tulis khalfa di belakang al-mudarrisi guru. Nah, kok ini digaris bawahi kenapa? Karena kita membahas tentang yang namanya al-zarfu. Nama judulnya ya al-zarf. Zarf itu bahasa kita ya zaraf ya. Apa itu zaraf? Zaraf itu adalah saudaranya huruf jar atau temannya huruf jar ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kata tempat ya, menunjukkan lokasi di depan, di belakang, apa itu? Nama kata tempat ya. Iya, Ya, kata kurang lebih lah ya. Ada amama di depan holfa, ada lagi namanya fauqa di atas. Ya, fauqa. Ya, di atas. Ya. Ada lagi qobla. Apa arti qobla? Sebelum di belakang. Qobla tadi sebelum, betul. sebelum, ba'da sesudah. Ba'da sesudah. Nah, lihat harokat akhirnya, rata-rata harokat akhirnya apa? Fathah. Fathah, itu ciri-cirinya dhorof. Ciri-cirinya dhorof, harokat akhirnya fathah. Ya. Yang kedua, dia mengkasrokan harokat akhir. Sama seperti huruf jar. Makanya amamat tolibi. Kenapa tolibi? Karena ada amama. Khalfal mudarrisi. Kenapa al-mudarrisi? Kenapa nggak al-mudarrisu? Al-mudarrisa. Ya. Karena ada khalfa kemasukan. Ya. Makanya kalau kita bilang mau ketemuan kapan? Oh, ba'da zuhri. Ba'da zuhri. Yang betul ba'da zuhri. Ya, bahasa Arabnya. Qabla zuhri. Ya. Qabla subhi. Ya, ba'da subhi. Makanya ada namanya salat qabliyah. Salat qabliyah. Ya, ada ba'diyah. Itu diambil dari kata ba'da qabla. Ya. Qabliyah subuh. Kenapa namanya qabliyah subuh? Karena dilakukan sebelum subuh. Ya, disebut dengan dzaraf. Pahim tuh insyaallah? Pahim. Pahimna insyaallah. Ya. Baik, kita lanjutkan raqam isnan. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. Aina sayyaratul imami. Salah. Di bukunya Mudo. Mudarrisi ya. Sayyaratul Mudarrisi. Di buku Pak Rafiq apa? Imam. Iya. Oh, salah baca saat saya anak ke
Tiga ya. Oh yang ketiga ya. Iya, aman. Aina sayaratul mudarisi. Mudarisi. Heeh, Mudarisi. betul. Iya amama. Mudar. Heeh, Mudarisati. ama Mudarisi. Mudar. mudarisati. Betul juga mudarisati. Nah, ini harus diperhatikan. Kosakata yang bertuliskan mim, dal, ra, sin, dan ta marbutoh itu ada dua harokat perubahannya. Yang pertama mudarrisah, mudarrisatu, guru perempuan, atau al madrasatu, nama tempatnya sekolah, ya. Sekarang kalau kita artikan di mana mobil guru, dia di depan sekolah apa di depan guru perempuan? Sekolah. Sekolah harusnya. Sekolah, ya. Di depan guru perempuan mau ditabrak atau mundur gitu ya. Ya, yang betul madrasah, madrasati. Ya, aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Ya, paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Pahimna insyaallah. Baik, ini kelebihannya bahasa Arab. Kalau nggak ada harokatnya dia bisa berubah, ya. Ada dua kata, dua makna, afwan. Satu kata dalam satu kata ada dua makna yang berbeda jauh sekali. Atau bahkan dalam satu kata makna bisa banyak sekali, ya. Banyak sekali seperti sa'ah tadi itu yang Anda bilang, ya tidak akan terjadi kiamat, sa'ah hari kiamat. Tapi kan kita taunya sa'ah jam. Jam sama hari kiamat jauh sekali gitu ya. Ya. Tapi ternyata akar katanya sama. Ya, karena waktu berkaitan dengan waktu, ya. Nah, 1 jam juga disebut dengan sa'ah, ya ikhwan. Ya. Satu jam, ya. Nah, kita lanjutkan raqam salasah. Wahid itsnan salasah. Silakan dibaca. Aina baitul imami. Ini Betul. Nah, itu baitul imami fal masjid. Holfan al-masjid. Hmm. Masjidi. Al-masjidi. Mumtaz, Masya Allah. Aina baitul imami khalfal masjidi. Apa artinya ya ikhwan? Di mana rumah imam, Mm-mm. eh, baitul imam, rumahnya imam, Mm-mm. kholfa di belakang Di masjid. Nah, belakang masjid. di belakang masjid. Iya, betul. Ya. Di mana rumahnya imam? Rumahnya imam di belakang masjid. Ya, sahih. Ya. Dan ini di sana memang demikian ya, ikhwan. Ya. Kalau kita kan PNS kerja di kantoran gitu ya. Kalau di sana PNS bukan hanya di kantoran aja, ya, di tempat-tempat fasilitas umum saja gitu ya, tapi juga di masjid, ya. Yang jadi imam itu PNS di sana, ya. Ada yang honorer juga, ya. Nah, baik itu imam, ya, lalu marbotnya itu disediakan tempat, rumah, ya. Artinya itu yang mengelola masjid, seluruh masjid ya di Arab Saudi adalah pemerintah. Ya, beda dengan kita mandiri swadaya masyarakat ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan raqam arba'ah. Wahid itsnan salasa. Aina jalasa Hamid. Amin. Hmm. Jalasa khalfa Hmm.
Hmm. Kapan nih? Mahmudin. Mahmudin. Hati-hati ya. Bukan Muhammad, bukan. Hmm. Ya, bukan Muhammad, Mahmudin. tapi Mahmud. Ya, Mahmudin. Artinya apa ya, kawan? Aina jalasa. Di mana Aina jalasa? jalasa apa ya? Jalasa itu kalau misalkan kita punya kursi, biasanya diapain itu kursi? Jalas. Duduk. Ah, betul. Oh, ijlis, ijlis. Ya. Oh, duduk, iya, iya benar. Ah, ijlis, ijlis. Ah, Duduk, ijlis. Di, ya. hmm. Jadi apa tuh? Hamid, di mana Hamid duduk? Nah, Nah, ambil duduk. mm-mm. Eh, eh, Hamid duduk di belakang Mahmudin. Mahmud. Ah, Mumtaz. Ya. Hamid duduk di belakang Mahmud. Tapi kok nggak ada nama Hamid di jawaban? Karena sudah mencukupi. Oh, Subjeknya sudah diketahui. Cukup kata kerjanya saja. Itu bahasa Arab hebatnya. hmm. Ya, nggak perlu pakai huwa lagi atau Hamid jalasa lagi atau jalasa Hamid. Cukup kata kerjanya saja. Jalasa. Jalasa sendiri kan artinya dia laki-laki telah duduk. Siapa yang telah duduk? Si Hamid telah duduk. Ada makna yang lebih dalam pada kata kerja jalasa. Ya. Khalfa Mahmudin, di belakang Mahmud. Rakam Hamsa. Langsung. Wahid Isnan Salasa. Za- Zahaba Zahaba, Zahaba Umar, Ammarun. Ammar, Ammar, Hmm. Amrun Ammarun, juga lal masjidi, Hmm. Hmm. jalasa, Wajalasa. amama, Amamal. Ahmi mihrobi. Robi. Mihrobi. Ya. Artinya. Zahaba, Amaro, setelah pergi Hmm. Ammar ke Hmm. masjid dan Hmm. duduk Hmm. amama di depan mihrab. Hmm. Mihrab itu apa ya? Mihrab. Mihrab ya, Ya. tempat imam ya, saat. Tempat imam. Mungkin ya kan kita belum bahas nih. Kita bahas dulu dari awal. Ya, Zahaba Ammar. Ammar telah pergi ke mana? masjid. Masjid. Dan Ammar duduk Amama di depan di depan mih mihrab. mihrab. Apa itu mihrab? Ya, mihrabun itu adalah lekukan pada dinding masjid yang menunjuk arah kiblat. Oh, Ya, Ah, bisa tempat imam, bisa juga tempat mimbar atau mimbar ya. iya. Ya, mimbar. Ya, di dalamnya itu ada macam-macam itu. Buat naro lemari apa Al-Qur'an biasanya, ya. Tapi yang pasti bukan cuman buat imam sholat aja. Ya, lekukan di depan masjid, di depan masjid, di depan saf paling depan itu ada lekukan ya. Hmm. Ya, ke arah kiblat. Nah, itu namanya mihrab. Nah, adapun mihrabnya Nabi SAW rata ya dengan saf ya. Makanya kalau yang pernah ke Raudhah ya, sebenarnya mihrabnya itu sejajar dengan apa? Dengan saf ya, nggak ada lekukan tambahan lagi ya. Sebenarnya rata karena kepotong dengan apa? Makam Nabi SAW. Ya, jadi yang benar masjid yang benar-benar mengikuti aturan sunnah
ya harusnya tidak ada lekukan lagi. Cukup ya tempat imam, sebelakangnya saf, tidak ada tambahan apa namanya lokal ataupun tempat ya, tempat tambahan untuk imam sholat. Seperti itu. Ya, fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Eh, ada yang lagi yang mau ditanyakan ya ikhwan? Hal min soal. Hmm. Di latihan 6 ini kita beri contoh ayat Al-Qur'an yang paling gampang ya, paling gampang bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ya. Apa kepanjangan ya? Surah Al-Baqarah kepanjangan. Ya ayat 89 ya. Ya. Di situ ada kata qablu. Min qablu ya. Wa kanu min qablu yastaftihuna ya. Nah, itu contohnya. Ada lagi dalam surat Yusuf ayat 80. Wa min qabli ma farratkum ya. Artinya kata qablu, qabla, qabliya itu tergantung dari kata sebelumnya. Tapi adakah dalam Al-Qur'an dzaraf itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya. Nah, tambahan lagi dzaraf ada namanya ma'a. Nanti antum akan belajar. Ma'a itu artinya bersama. Dalam surat Al-Insyirah ada tuh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa innama fa inna Inna ma'al usri yusra. usri yusra. Inna ma'al usri Hmm. yusra. Ma'a itu artinya bersama. Innallaha ma'as sabirin. Ma'a. Jadi dzaraf itu banyak sebenarnya. Contoh-contohnya ada banyak dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi. Ya. Nah, banyak sekali. Bisa kita praktekkan. Jadi antum yang suka baca zikir pagi petang itu ada tuh ya zikir pagi petang ya. Ya. Wa min fauqi wa min khalfi wa a'udzu bi azamatika an uktala min tahti. Ada lagi tambahan dzaraf namanya tahta. Ya, di bawah. Tahta. Min tahti, tahti itu tahta ditambahkan ana. Jadi tahti, di belakangku. Di bawahku, afan di bawahku. Tahti. Ma'i, di bersamaku gitu ya. Itu nanti ada lagi pembahasannya. Yang pasti dzaraf itu banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis Nabi, doa-doa, zikir pagi petang, wah banyak. Jadi kita bisa amalkan sekaligus kita tahu oh ini namanya dzaraf. Ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan? Ya Ustaz, Ana belum paham. Jadi zorof itu apa ya? Karena kalau kata tunjuk seperti hadza hadhihi zalika tilka itu kan kayak satu kelompok gitu Ustaz. Ini itu. Nah, terus kalau zorof itu kan ada sebelum sesudah tapi juga ada bersama dan tahta tadi di bawah ya artinya ya. Hmm. Nah, itu kan eh, beda beda sekali ya antara bersama dan sesudah gitu. Iya, iya betul. Iya, iya, baik, baik. Ya, Ana jelaskan teorinya dulu ya. Secara ilmu nahu, dzaraf itu adalah kata yang menunjukkan waktu dan tempat.
Hmm. Jadi dzaraf itu terbagi menjadi 2 sebenarnya, detailnya ya. Ada yang berkenaan dengan keterangan waktu, nah, seperti qobla, ba'da. Nah, ada yang menunjukkan keterangan tempat, amama, khalfa, fauqa. Ya, pertanyaannya kan, apa saja sih dzaraf itu? Banyak jenis-jenisnya. Cuma didefinisikan ya dibagi menjadi 2 dulu, 2 saja. Baru 2 nih. Yang pertama dzaraf, eee, makan, ya artinya adalah keterangan, tempat, ya. Tempatnya di mana? Amama, di depan, khalfa, di belakang, fauqa, di atas, ma'a, bersama. Kan keterangan tempat tuh menunjukkan, kita menceritakan tentang keterangan tempat. Tahta, di bawah. Nah, itu contohnya. Di antara banyak contoh, masih banyak ya, tapi dibatasi, ada limiternya sampai situ dulu ya. Nah, yang kedua adalah namanya dzaraf zaman. Artinya adalah keterangan ya menunjukkan waktu. Setelah, sesudah, semenjak, ada lagi tuh nanti semenjak bahasa Arabnya. Kita 2 dulu aja, qobla, ba'da, ya, seperti itu. Disebut dengan dzaraf, keterangan, menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat, ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Alhamdulillah, ya. Kita telah membahas tentang dzaraf, ya. Masalahnya di dalam bahasa Indonesia nggak ada keterangan tempat, keterangan waktu, udah itu aja. Tidak ada definisi yang menggabungkan antara keterangan waktu dan keterangan tempat. Ya kalau bikin kalimat kan SPOK gitu ya. Subjek, predikat, objek, ya. Lalu ada keterangan. Nah, keterangannya nggak tahu. Ada keterangan waktu, keterangan tempat, ya, keterangan kepemilikan. Dalam bahasa Arab ada banyak. Keterangan pemberitahuan, ya, tempat, lokasi, ya, jam, hari, itu waktu, ya, didetailkan, namanya dzaraf, ya. Ada lagi yang ditanyakan? Maafi soal. Maafi soal, alhamdulillah. Jadi ini poin-poin penting dasar-dasarnya ya, ikhwan. Nanti di pembahasan berikutnya adalah namanya pengembangan. Pengembangan dzaraf, pengembangan mubtada khabar. Itu di jilid 2 tuh nanti. Nggak akan jauh dengan nama-nama itu, ya. Akan selalu ada tuh nama-nama itu, mubtada khobar lagi, ya, mudhaf wa mudhafun ilaih lagi, itu susunan kalimat. Ya, yang kita pelajari kan dasar-dasar, nanti kita kembangkan ya sesuai dengan kelas. Ini kelasnya kelas pemula, maka pembahasannya ya harusnya ada 10 poin atau 10 bintang, kita baru dapat bintang 1 nih, ya. Tangganya baru 1 tangganya. Total ada 10 tangga. Mempelajari ilmu dzaraf, ya. Penjelasannya sampai 10 kali lipat. Ini baru 1, ya kurang dari 1 malah setengahnya. Ya, ada lagi pembahasannya lebih banyak lagi. Kompleks pembahasannya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk sedikit ya ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9. Ya, pelajaran ke-9.
Tapi, kita mau lanjut atau contoh-contoh lain tentang dzaraf ya, ikhwan? Gimana? Kalau ana saran mungkin contoh-contoh aja Ustaz, biar bareng-bareng Contoh-contoh ya? Iya, biar materinya, lebih mendalam, ya. Contoh-contoh di dalam ayat Al-Qur'an, ya. Kita lihat ya contohnya, ya antum buka mushaf Al-Qur'annya, ya. Coba antum cari, ya contoh-contoh dzaraf, ya, eee, baik itu dzaraf makan maupun zaman, ya. Sebelum ana berikan contoh nih, ya, dalam Al-Qur'an. Kita lihat Al-Qur'an dulu, kalau nggak ada boleh cari nanti di dalam hadis, ya. Nah, maka contoh di antara contohnya tadi kata qabla, min qablu, ya, min qablu, hudal linnas, ya. Contoh lain, surat Al-Qiyamah, antum buka nih, ya. Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 5, ya. Silakan dibaca, ada dzarafnya. Silakan. Pak Pandu atau Pak Rafiq, ya. Boleh dibaca apa bunyinya, Pak Pandu boleh. Ayat 5 ya Ustaz. Ya, Bal yuridul insanu juro amama. iya. Yang mana ya kira-kira? Dzaraf. Amamahu ya Ustaz. Betul, Depannya dia. Masya Allah. Betul, betul, betul. Sahih, ya. Amamahu. Diambil dari kata amama. Dzaraf itu. Ini yang ini amama. Oh, Di depan, di hadapan, sama. Apa artinya coba? Bal yuridul insanu liyafjura amama. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. kalau ayat 5 bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Nah, ya. Ada di Kalau depannya. kita lihat, Nggak ada ya kan, arti di depannya gitu loh. nggak ada di depannya, ya. Karena itu adalah secara kontekstual. Artinya terjemahan itu secara kontekstual. Ya konteksnya mengikuti nih. Tapi kalau kita lihat bal yuridul insan, Oh, ya, bal bahkan, ya kalau kita lihat secara bahasa Arab ya, insan manusia yuridu ingin, ya, liyafjura melakukan kemaksiatan amamahu di depannya, di hadapannya. Maksudnya di hadapannya ini dalam hidupnya, oh, ya. Jadi luar biasa pembahasan bahasa Arab itu, ya. Kalau kita lihat memang nggak ada tulisan di depan, nggak ada tulisan di hadapan, ya, di dalam terjemahan. Kenapa? Karena dia sudah mengartikannya secara kontekstual dari ayat sebelumnya agar bahasanya itu dapat dipahami, mudah dipahami, mudah dimengerti, ya. Kalau di digitalnya, terjemahan digitalnya ada malahan manusia itu ingin bermaksiat, ya, ingin selalu bermaksiat di hadapannya, ya. Kalau kita lihat di mushaf ya, ada yang dalam Al-Qur'an, mushafnya, fisiknya ataupun di dalam mushaf digital, ya, macam-macam itu. Ya, tapi kalau kita tahu artinya, wah itu lebih mendalam lagi. Ya, manusia terus maunya bermaksiat di dalam hidupnya, dalam kehidupannya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Lalu dia bertanya, ya, tentang yang namanya hari hari kiamat.
Ya, seperti itu. Jadi tidak serta-merta nggak ada, oh ama-ama itu nggak ada artinya bukan di depan. Iya, ama-ama itu dzaraf dan artinya memang luas, di depan, di hadapan, ya, ataupun yang di terjemahan, ya. Ada lagi yang mau memberikan contoh? Silakan. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut. Ada? Boleh, silakan. Lagi dicari-cari dulu, Ustaz. Lagi dicari-cari. Ya. Ana tambahi ya, dzaraf ya. Karena ada dalam Al-Quran juga nih. Ada nama lain khalfa, namanya waro'a. Waro'a ini sinonim dari khalfa. Waro'a artinya di belakang. Khalfa di belakang, waro'a di belakang, sama. Ya, itu dzaraf juga. Contohnya ada di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 10. Silakan boleh dibaca. Al-Insyiqaq ayat 10. Wa amma Al-Insyiqaq ayat 10. Al-Insyiqaq itu surat ke-84. Ya, silakan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Masya Allah. Cukup ya sampai situ. Ya, arti apa Pak Pandu? Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Zahri, belakang punggungnya. Ya, kalau kita lihat detailnya secara bahasa Arab, wa amma adapun man, siapa orang, ya, utia diberikan, bentuknya majhul. Majhul itu pasif, kalimat pasif. Ya, adapun orang, ya, ataupun siapa orang yang diberikan, didatangkan, utia didatangkan. Kitabahu, kitabnya. Maksudnya kitabnya apa? Catatannya. Maksudnya catatannya apa? Ya amal solehnya. Ataupun amal keburukannya. Waro'a dhahri. Di belakang. Waro'a artinya kholfa. Sama. Ada sinonimnya. Dhahri. Dhahrun. Artinya punggung. Ya. Di belakang punggungnya. Ya. Ini luar biasa. Makanya ada kata zuhur. Ya. Kenapa waktu zuhur namanya zuhur, waktu siang itu namanya zuhur? Karena matahari di punggung kita, di atas punggung kita. Ya. Makanya kata zahrun itu artinya punggung. Ya, seperti itu. Fahim tum insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin yang mau nambahin? Ya. Pak Pandu mungkin sudah mencari? Belum, Ustaz. Belum ya. Baik, baik. Yang kalau di atasnya, Ustaz, yang ayat 7, Heeh. fa amma man utiya kitabahu biyamini, sebelah kanannya itu bukan termasuk az-zahr. Oh, biyaminihi. Biyaminihi tidak termasuk karena yamin al-yasar ya, yaminun yasarun itu adalah nama, bukan nama lokasi ya, nama apa namanya, letak ya.
Ya, hampir mirip tapi tidak sama. Maka bedanya apa? Bedanya kalau dzaraf akhirannya fathah. Oh, Iya, kenapa? ya, akhirannya fathah. Yamin kanan, yasar kiri. Kanan kiri itu bukan bagian dari dzaraf. Tapi misalkan di sisi, nah itu namanya dzaraf tuh. Di samping, nah itu namanya dzaraf. Ya, seperti Hmm. itu. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi saya jadi teringat ya ada salah satu eh, santri pulang mondok ya ke masjid di kampung di daerah Jawa Tengah gitu ya. Bawa sandal swallow ya, tulisannya Al-Yamin Al-Yasar ya. Al-Yamin itu kanan, maksudnya sendal kanan. Al-Yasar sendal kiri. Nah, itu ditegur ya oleh DKM penistaan agama. Al-Yamin, Al-Yasar itu nama-nama Allah kenapa ditempel di sendal gitu ya. Karena tulisannya Arab dibilangnya Asmaul Husna ya, padahal bukan Asmaul Husna ya, tapi sendalnya ya sendal kanan dan sendal kiri ya, seperti itu. Ya karena kejahilan. Ini harus Hmm. diperhatikan karena kejahilan ya. Memangnya tulisan Arab semuanya pasti Asmaul Husna. Memangnya eh, apa namanya yang ada bahasa Arabnya dibilang solawat? Enggak juga ya. Yang sering kita dengar ya orang-orang ahli bid'ah itu ya bersalawat padahal bukan salawat ya. Nah, ternyata apa? Iklan bank di Uni Emirat itu sempat viral di negeri kita. Ya, judulnya Din Assalam ya, agama keselamatan. Ya, namanya Dinun Salamun ya. Di Indonesia wah terkenal dijadikan sholawat dan lain sebagainya. Di Uni Emirat itu iklan iklan bank ya, salah satu bank konvensional yang ya pendekatannya agama ya, ya ingin syariah sepertinya seperti itu. Jadi hati-hati dikit-dikit apa namanya bahasa Arab dibilangnya ya eh, apa atribut-atribut Islam enggak juga ya. Atau antum lihat di belakang mobil biasanya ada tulisan Abuna. Abuna lalu ada tulisan-tulisan Arab yang kecil-kecil gitu ya. Abuna itu artinya apa Abuna? Abuna itu kan artinya Bapak kami ya, ditujukan kepada Tuhan Allah ya. Ada namanya apa namanya waladuna ya. Ya, ibnuna itu ditujukan kepada Yesus ya, anak Tuhan gitu ya. Ya ternyata kan bukan atribut Islam ya. Ataupun rojah, jampi-jampi, tulisannya Arab ya. Ada kitmir, namanya jampi-jampi kitmir. Kitmir itu eh, di ilmu ilmu tasawuf batin itu salah satu anjingnya Ashabul Kahfi ya, yang memiliki keistimewaan dan lain sebagainya ya. Nah, itu ternyata rojah ya, jimat, jampi-jampi pakai bahasa Arab. Maka kita harus berhati-hati dan harus belajar. Belajar bahasa Arab itu penting. Kalau belajar bahasa Inggris buat dunia, ya, belajar bahasa Cina buat pembahas elektroniknya, gitu ya, made in China. Kalau belajar bahasa Arab untuk agama kita, ya, paham tuh, insya Allah, Fahimna insya Allah. paham, insya Allah. Ada yang ditanyakan ya, kawan? Silakan. Kita buka tanya jawab ya, pembahasan kali ini ataupun di luar pembahasan boleh ya. Silakan.
Maafis soal? Ma Maafis. Maafis soal, alhamdulillah. Ya, kalau Pak Pandu domisili di mana Pak Pandu? Karena di Depok, Ustaz. Oh, di Depok. Ya. Kalau boleh tahu untuk pekerjaan? Pekerjaan IT. Jadi Oh, seringnya IT. di rumah, kalau nggak masih remote sih kerjanya. Di remote ya. Berarti kan pentingnya pakai bahasa Inggris ya. Harus bisa Iya, ya. sering. Iya, Ustaz. Harus bisa bahasa Inggris. Ya. Kebetulan adik saya juga IT ya. Eh, pengen diterima di perusahaan Jepang tapi nggak bisa bahasa Jepang ya. Katanya remote-nya pakai bahasa Jepang, betul nggak sih? Oh, Iya, codingan ya, codingan, ada iya. codingan juga gitu ya. Ya itu menyesuaikan gitu kan, menyesuaikan. Sedangkan agama kita ya pakainya bahasa Arab mau nggak mau harus belajar ya. Tuntutan kita sebagai seorang mukmin. Bagaimana Pak Pandu kerja IT ya dituntut untuk harus bisa bahasa Inggris ya. Iya, Ustaz. Kalau Pak Rofik bagaimana Pak Rofik? Domisili? domisili di Jakarta Pusat, Ustaz. Oh, Jakarta Pusat ya. Ya, Untuk pekerjaan? karena karyawan IT kebetulan Oh sama. kan, Cuma sama ya. Kenal berarti saling mengenal. kenal Ustaz Nah, Ustaz. sama Pak Pandu Oh rekannya di kenal. SMA Ustaz. Oh Masya Allah. Teman SMA berarti ya. Nah, sahabat dari SMA lah. Sahabat dari SMA. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Berarti Pak Rofik harus bisa bahasa Inggris juga kan ya? Iya, insya Allah bisa Ustaz. Iya, insya Allah bisa. Ya memang harus bisa. Kalau nggak bisa IT bahasa Inggris bingung juga gitu kan. Iya Bingung Ustaz. juga. Iya betul. Nah ini dia ya. Ya hal yang penting, hal yang paling urgent. Ya perkara dunia saja kita bisa ditekan. Ya mau nggak mau harus bisa. Ya karena tuntutan nih. Saya belajar bahasa Inggris karena tuntutan. Jurusan IT kerja di IT. Ya mau nggak mau kan softwarenya dan lain sebagainya pakai bahasa bahasa Inggris ya meskipun sudah ada translate-nya sudah ada AI mudah ya gitu ya tapi apalagi agama ya yang menjadi label kita ini kan agama Islam ya bukan hanya sekedar label aja bukan hanya KTP-nya aja tapi kita dituntut untuk memahami lebih dalam maka ini perkara yang urgent penting sekali oleh karenanya ya ini menjadi kita berharap ditanamkan kesadaran betapa pentingnya kita belajar bahasa Arab untuk memahami agama kita. Ya, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan keistiqomahan ya kepada kita semua dalam menuntut Amin. ilmu bahasa Arab. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, Rabbal ini Alamin. mungkin yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya di hari Jumat malam Sabtu ya. Mohon diluangkan waktu. Insya Allah kita bahas dengan pembahasan yang lebih menarik. Ad-Darsut Tasi', pelajaran yang ke-9. Ya, nanti ada kaidah baru dan kaidah itu bisa kita aplikasikan di dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini ya ikhwan, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Hadza ma aqulu lakum wa nakhtatim, kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.